Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurmawajah Rohmah, NIM 80. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Diah Fitriani. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah ada perubahan etika profesi akuntansi mulai dari awal sampai akhir ini? Dari pertanyaan tersebut saya coba menjawab bahwasanya etika profesi akuntansi itu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman menurut keadaan atau situasi pada masa itu. Nah, menurut Bailey, perubahan atau perkembangan etika profesi akuntansi itu dapat digolongkan menjadi 4 periode dalam setiap kurun waktu. Periode yang pertama yaitu pada pra-revolusi industri. Sebelum revolusi industri, profesi akuntan itu belum dikenal secara resmi di Amerika ataupun di Inggris. Namun, terdapat beberapa fungsi dalam manajemen perusahaan yang dapat disamakan dengan fungsi pemeriksaan. Nah, tujuan audit pada masa ini adalah untuk membuat dasar pertanggungjawaban dan pencarian terjadinya penyelewengan. Periode yang kedua yaitu pada masa revolusi industri tahun 1900. Karena munculnya perkembangan ekonomi setelah revolusi industri yang banyak melibatkan modal, faktor produksi, serta organisasi, maka kegiatan produksi menjadi bersifat massal. Sistem akuntansi dan pembukuan pada masa ini semakin rapi. Pemisahan antara hak dan tanggung jawab manajer dengan pemilik semakin nyata, dan pemilik pada umumnya tidak banyak terlibat lagi dalam kegiatan bisnis sehari-hari, dan muncul kepentingan terhadap pemeriksaan yang mulai mengenal pengujian untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1900 sampai 1930. Sejak tahun 1900 muncul perusahaan besar baru yang mempunyai kaitan kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Keadaan ini menimbulkan perubahan dalam pelaksanaan tujuan audit. Pelaksanaan audit itu mulai menggunakan pemeriksaan secara testing karena semakin banyak sistem akuntansi pembukuan. Nah, tujuan audit bukan hanya untuk menemukan penyelewengan saja terhadap kebenaran laporan neraca dan laba rugi saja, tetapi juga menentukan kewajaran laporan keuangan. Nah, pada masa ini yang membutuhkan jasa pemeriksaan itu bukan hanya pemilik dan kreditur, tetapi juga pemerintah dalam menentukan besarnya pajak. Periode yang terakhir atau periode yang keempat yaitu pada tahun 1930 sampai sekarang ini. Sejak tahun 1930, perkembangan bisnis itu terus membesar. Demikian juga perkembangan sistem akuntansi yang menerapkan sistem pengawasan intern yang baik. Nah, pelaksanaan audit pun menjadi berubah dari pengujian dengan presentase yang masih tinggi menjadi presentasi yang lebih rendah. Tujuan audit pun bukan lagi menyatakan kebenaran, tetapi menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kepercayaan terhadap akuntan itu mulai merosot tajam pada awal tahun 2002. Hal ini membuat dampak yang sangat besar terhadap kantor akuntan lain. Walaupun masih mendapat banyak cacian dari berbagai kalangan, para akuntan ini berusaha untuk memulihkan nama mereka dengan cara yaitu mematuhi kode etik akuntan tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa akuntan dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun? Nah, dari pertanyaan tersebut saya coba menjawab bahwasanya seorang akuntan itu dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun karena untuk mencegah terjadinya kolusi antara akuntan publik dengan klien yang merugikan pihak lain. Dan di samping itu juga kecurangan dan manipulasi data tentang laporan keuangan itu akan lebih mudah terjadi karena seorang akuntan tersebut atau jasa audit tersebut telah mengetahui lebih mendalam tentang suatu entitas tersebut, sehingga celah untuk melakukan kecurangan itu akan lebih mudah terjadi. Nah, itu tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.